Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ardina, NPM 30620567171, Prodi PGSD kelas 12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Lili Agustina MPD. Kali ini kita akan membahas tentang 10 kesalahan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Namun ternyata tak mudah berbahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Banyak orang yang mengeluh bahasa Indonesia susah dipelajari dan membingungkan. Bahkan masih banyak orang yang salah dalam berbahasa Indonesia. Berikut kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Yang pertama, silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Jadi, silahkan atau silakan, yang benar adalah silakan, tanpa H ya. Yang kedua, antri atau antre. Ada sebuah percakapan nih, dengarkan ya. Lagi janjian sama teman, kata si A. Si B, bro, udah sampai mana? Udah berangkat belum? Si A menyahut, iya, ini udah di stasiun kereta. Lagi antri beli tiket dulu, tunggu ya. Menurut kamu, penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini juga salah dan yang tepat adalah antre, menggunakan E bukan I. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, di stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah ya. Yang ketiga, sekedar atau sekadar. Kalau sedang membuat tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar. Maka yang tepat adalah sekadar. Keempat, di mana atau di mana. Di mana yang tidak menggunakan spasi atau di mana yang menggunakan spasi. Menuliskan kata di mana yang tidak dispasi kurang tepat. Apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan, setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Jadi yang benar adalah di mana, menggunakan spasi ya. Yang kelima, aktivitas dengan F atau aktivitas dengan V. Nah, untuk penulisan kata ini ada pengecualian nih. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar aktif. Jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas menggunakan V. Tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas dengan V. Kenapa? Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah,
imbuhan asing yang berakhiran ity akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif dengan V tetap diserap menjadi aktif dengan F, sedangkan untuk activity dengan V diserap menjadi aktivitas dengan V. Untuk contoh kata lainnya, misalnya seperti penulisan kata efektif dengan efektivitas. Keenam, praktek atau praktik. Ayo ngaku, apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada praktik? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik. Sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktik, bukan malapraktek. Ketujuh, analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu analisis. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran YSIS berubah menjadi ISIS. Jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Delapan, nasehat atau nasihat. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja nasaha yang berarti khalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat. Yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I, bukan E. 9. Resiko atau risiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang, ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Kalau kita coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. 10. Peduli atau peduli. Nah, kalau kata yang satu ini juga sering keliru nih dituliskan. Padahal peduli menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.